Selamat datang kakak, selamat datang kakak, selamat datang kami ucapkan. Bunga mawar, bunga melati. Cakep. Apa kabar hari ini? Baik. Baiknya kok lemes sekali. Baik. Oh ya. Baik. Gak ada yang tanya balik. Oh ya sudah. Ya Kak Paul juga baik-baik aja. Syukur. Pergilah kasih ke jalan selingkuhan. Galau. Kak Petir ini kayaknya lagi galau nih. Gimana nih kabarnya nih Kak Petir? Ya kalau saya sih lagi suntuk. Suntuk. Kurang tidur. Itu ngantuk. Orang kalau kurang tidur juga bisa suntuk Iya bisa siangnya. juga sih. Ya. Masuk tadi tuh. Beda arti. Jadi suntuk tuh maksudnya kayak galau, sedih. Bad mood. Iya, bad mood, bad day, dan bad yang lain yang lain. Iya gitu. Iya, jadi Tapi tenang. Butuh pertolongan kita, refreshing. sebetulnya aku butuh ini sih, butuh healing. Emang tahu healing itu untuk apa? Emang apaan? Saya bawa teman. Hari ini saya bawa teman. Oh gitu. Iya, kenalin nih. Ada Kak Niken. Oh, Ya. ada Kak Niken. Ya, Kak Halo Kak Niken. Konselor. Kak Niken Halo Kak Petir, Kak Halo Paul. Kak Niken. Halo Kak Paul. Jadi Kak Niken ini konselor. Oke. Kalau pas lagi galau kayak gini-gini nih, mending konsultasi aja sama konselor biar lebih tepat. Masa suntuk doang butuhnya healing? Iya dong. Karena kan di mana-mana orang-orang sekarang ya stres dikit kan healing. Jadi aku juga mau healing dong. Daripada kita sesat gitu ya, mending kita tanya aja Kak Niken. Maksudnya Oke. healing tuh suntuk kayak gini aja juga butuh healing Kak. Oke, bentar ya, aku jelasin ya. Kan sekarang banyak tuh ya istilah-istilah jalan-jalan ke kafe ya, makan itu healing ya kan. Ya. Naik gunung healing, ke pantai healing gitu ya. Ketemu Moyo. Iya Kak Paul. Nah, itu gunung kan. Jadi Sebut tempat favorit saya soalnya. jadi sebenarnya apa sih healing gitu ya? Kok banyak orang bilang dikit-dikit healing gitu ya? Iya Kak. Jadi kalau bicara healing gitu kan, healing itu sebenarnya ada proses penyembuhan di situ. Jadi penyembuhan atas luka batin atau trauma yang itu udah terjadi di masa yang lalu ya, gitu. Jadi ada proses penyembuhan di situ. Oh, berarti semacam ada apa ya, kayak sakit gitu ya, atau apa Kak? Ya, jadi karena itu namanya di luka batin ya, Oh, Kak Petir. Jadi apa? Kalau kita terluka pun kan pasti kita obati ya, dan itu pun kan butuh waktu untuk sampai sembuh begitu. Nah, begitupun juga dengan luka batin. Hanya bedanya luka batin itu kan nggak kelihatan, ya kan? Kalau luka yang biasa kita jatuh itu kan kita bisa melihat begitu kan. iya. Berarti apa yang aku lakukan nggak sesuai ya berarti ya Kak? Mungkin kalau yang dimaksud Kak Petir mungkin lebih ke, atau orang-orang bilang yang banyak orang bilang itu mungkin lebih ke refreshing ya, bukan ke healing ya. Iya. Salah obat Anda itu Kak Petir. Berarti saya minum obat. Ya. Sakitnya diare minumnya obat ini. Nah iya, jadi salah itu. Demam. Salah obat Anda. Makanya kita harus tahu dulu apa bedanya healing sama refreshing supaya penggunaannya benar. Ya kan ya Pak? Oke, jadi karena kalau kita sebenarnya cuma butuhnya refreshing, kita healing kan mungkin terlalu berlebihan ya. Nah, kan kita hanya perlu disegarkan saja. Jadi kalau refreshing itu lebih kepada aktivitas yang menyegarkan pikiran kita, menyenangkan hati, gitu kan, membuat kita rileks. Mungkin misalnya kayak Kak Paul ya, atau Kak Petir dan Kak Adel beraktivitas selama 1 minggu setiap hari gitu ya, bekerja atau
kuliah gitu ya, melakukan hal-hal yang semuanya rutin dan itu membuat penat ya, membuat stres mungkin. Nah itu butuh penyegaran, nah itu butuh refreshing gitu. Bukan healing. Iya betul Kak Adel. Berarti kita clearkan dulu ya, maksudnya yang healing itu kan lebih kepada kayak luka batin dan butuh apa ya, pertolongan yang enggak yang langsung terus ada perubahan gitu ya. Terus kalau refreshing ini penyegaran dari kepenatan gitu ya Kak. Iya betul Kak Petir. Oh kalau gitu berarti refreshing ini beda lagi sama kayak staycation atau piknik, itu beda lagi atau itu sebenarnya kegiatan yang ada di dalam refreshing? Iya, itu kegiatan yang ada di dalam refreshing ya, itu masuk refreshing ya. Jadi ibaratnya gini, mungkin ketika kakak-kakak ini ya, kakak-kakak punya luka ya, terus kakak-kakak beli es krim nih, gitu kan. Mungkin es krim ini hanya sekedar membuat kita tuh feeling better aja gitu kan, ngerasa tenang sebentar gitu. Tetapi apakah es krim itu menyembuhkan luka? Kan tidak. Nah di situ mungkin lebih jelas bedanya mana yang hanya sekedar membuat kita nyaman sejenak atau yang menyembuhkan. Gitu. Berarti maksudnya kalau aku pikir berarti healing itu lebih berat ya kan? Healing itu ya bukan berat tetapi karena proses, berarti kan butuh waktu ya, butuh waktu di situ, butuh komitmen ya, kesadaran penuh untuk memang mau pulih gitu. Jadi mungkin di situ bedanya dengan kalau refreshing kan kita hanya sekedar ya udah kita pergi, terus setelah itu pikiran dan hati kita sudah lebih jernih, senang gitu ya, fresh. Setelah itu kita bisa pulang, selesai gitu kan. Dan refreshing itu kan waktunya singkat aja. Iya, singkat. Kalau healing itu butuh waktu yang lebih lama. Ya. Berarti maaf ya, aku lebih banyak nanya ya. Iya, kan yang lebih butuh Anda ya. Lebih butuh saya ya. Iya. Kita tuh ngikut, sebagai teman kita mendukung ya. Terserah. Boleh. Mau kemana? boleh. Jadi maksudnya dari Kaniken yang bagikan tadi kan yang refreshing itu berbeda dengan healing. Nah dari perbedaan itu tuh bisa nggak kalau kita mengetahui yang kita butuhkan tuh apa sebenarnya, healing atau refreshing? Kita mengenali kebutuhan gitu bisa nggak Kak? Sebenarnya bicara mengenali kebutuhan pastinya kita masing-masing yang tahu ya. Kalau orang lain kan nggak akan mungkin tahu, misalnya Kaptir kamu tuh butuhnya healing loh kan, nggak bisa ya kalau orang lain yang melihat itu. Tetapi dari diri kita sendiri gitu, kita mengenali diri kita bahwa oh iya nih aku butuhnya cuma refreshing nih, soalnya aku lagi stres banyak kerjaan misalnya gitu, atau banyak tugas yang harus dikerjakan. Tetapi ketika Kak Petir menyadari bahwa wah aku dulu pernah punya trauma, pernah punya luka batin gitu, misalnya dengan teman atau dengan orang tua, jadi aku butuh dipulihkan nih. Nah itu butuhnya healing gitu. Jadi lebih kepada kita mengenali diri kita sendiri gitu. Ya jatuhnya kayak kita sadar ya. Maksudnya ada luka di dalam diri kita sehingga Betul. kita perlu untuk yang namanya Healing. Ya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Kak Niken ya, bahwa kita sendiri yang harus mengenali apa kebutuhan kita. Terus kalau kita sudah mengetahui apa itu kebutuhan kita, misalnya healing, lalu secara psikologis itu tujuan healing itu seperti apa? Yang spesifik secara psikologis. Pertanyaannya kayak berat. tangan dulu dong. Tujuan healing secara psikologis. Iya, oke Kak Paul. Jadi tujuan healing dari sisi psikologis ya lebih kepada kita bisa menerima ketidaksempurnaan diri kita, menerima kegagalan kita, untuk membentuk satu pikiran yang positif untuk kita melanjutkan kehidupan kita gitu, atas peristiwa yang terjadi yang di masa yang lalu. Gitu. Berarti healing itu gunanya untuk menyembuhkan secara total ya luka batin yang tadi.
kita sudah alami itu ya. Jadi Iya. kira-kira Kak Niken, ini tujuan healing secara psikologis ini dapat kita lihat juga secara alkitabiah tidak? Sama tidak tujuan healing secara psikologis dan secara alkitabiah? Kalau tujuan healing secara alkitabiah itu kira-kira seperti apa? Kalau menurutku hampir sama ya, cuma mungkin ini lebih, kalau dari sisi alkitabiah menurut aku malah lebih menyangkut banyak sisi begitu ya. Kalau dari sisi psikologis kan mungkin banyak lebih ke diri, tapi kalau dari sisi alkitabiah itu yang pertama itu pemulihan hubungan kita dengan Tuhan, diri kita dan sesama gitu ya. Ini kan satu rangkaian, nggak bisa dipisahkan di situ. Yang kedua, menghadirkan kuasa pemulihan Kristus dalam perjumpaan dengan sesama dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini ketika kita bisa menjadi saksi Kristus gitu ya, bisa menjadi berkat bagi orang lain, itu sebenarnya kita sedang menghadirkan kuasa pemulihan Kristus itu. Kan kita nggak pernah tahu kalau orang-orang yang kita jumpai itu juga orang-orang yang punya luka. Jadi ketika kita menghadirkan kuasa pemulihan itu sebenarnya kita juga sedang menolong orang lain, menyembuhkan lukanya orang lain. Terus yang terakhir ya kita dapat melayani Tuhan dengan lebih efektif. Gitu Kak Paul. Jadi Iya. lebih efektif melayani. Iya. Gimana Kak Paul? Ya ngerti. Dia lagi berusaha Pasti lebih menyeluruh ya dibandingkan dari sisi psikologis ya. Iya. Karena ini menyangkut juga hubungan dengan Tuhan kan. Iya. Untung ya kita bahas kayak gini mengundang Kak Niken ya. Iya. Kalau nggak ada Kak Niken, kayak kita nggak bahas sedalam ini kayaknya. Lebih tambah sesat ya. Gimana nih Kak Niken, kira-kira secara psikologis itu cara kita melakukan healing secara psikologis itu seperti apa? Cara-cara yang harus kita tempuh untuk sampai pada bagaimana kita menyembuhkan luka batin secara total. Oke Kak Paul. Jadi kalau cara-caranya healing ya secara psikologis itu saya bagi menjadi dua. Jadi yang bisa kita lakukan oleh diri kita sendiri, dan yang kedua yang kita butuh bantuan orang lain atau profesional. Nah kalau dengan diri kita sendiri tuh yang pertama mungkin kakak-kakak udah sering dengar ya, self care, self love, self talk gitu ya. Nah, self care dengan self love ini itu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan ya, kayak olahraga, terus me time pasti melakukan hal-hal yang menyenangkan tapi produktif ya, nggak cuma sekedar seneng-seneng gitu kan. Nah, kalau tidur aja bukan me time itu. Oh itu masuk ke ini pola tidur yang cukup ya. Itu sesuai dengan anjuran kesehatan kan 6-8 ya. Iya. Karena bisa kebanyakan itu namanya malas. Bisa jadi. Oh iya. Karena itu kita bisa melakukan sesuatu yang produktif. Iya. Diam di aja. Jadi itu bisa meningkatkan imun loh, Kak Adel. Iya. Gitu kan. Tidur itu. Tapi asal jangan berlebihan tadi seperti Kak Putri bilang ya. Itu kelihatannya kalau terlalu berlebihan mungkin stres gitu ya. Jadi atau melarikan diri tapi melarikannya ke tidur gitu ya. Seolah-olah dia nggak ada kehidupan, kayak tidur aja, nggak bangun-bangun. Iya, jadi sesuai dengan anjuran kesehatan aja 6-8 jam ya. Mau selelah apapun, ya itu anjuran kesehatan hanya 6-8. Ya mungkin ada orang-orang yang tidurnya bisa puluhan jam, itu sebenarnya tidak sehat gitu, karena memang ada itu justru kita nggak menggerakkan tubuh kita kan di situ. Nah itu bukan me time. Bukan. Itu beda itu. Kayak semua melihat saya ini ya aneh. Saya kan tanya-tanya. Aku bertanya-tanya, siapa tahu Kadel kayak gitu. Ya sabar. Ya, bisa jadi. Biar jangan sesat aku tanyakan. Me time berarti bukan. Iya. Oh enggak. Oke. Ya. Oke, soalnya sekarang kan dikenali kaum rebahan ya. Makanya aku pikir. Tapi kita sering menyalahartikan kaum rebahan tuh akhirnya rebahan terus gitu ya. Dan tidak beraktivitas kan. Terus juga pola makan yang sehat. Nah, iya. Sehat belum tentu enak ya. Walaupun ada juga yang enak gitu, tetapi tidak semua makanan itu baik gitu ya. Jadi ya
kita bisa ya mungkin browsing di internet lah apa makanan sehat gitu ya buat kita. Karena ada makanan-makanan yang justru itu menghambat pemulihan dari proses healing itu. Oh ya. Tuh. Terus kalau self talk itu saya yakin nih kakak-kakak pasti sering ya melakukan ini. Jadi kita memperkatakan firman Tuhan terhadap ke diri kita sendiri. Ya, misalnya kalau kita tuh berharga loh, kita tuh unik loh, gitu kan. Jadi lebih kepada kita menguatkan diri gitu ya. Ya, kita nggak perlu orang lain yang mengatakan itu kalau memang tidak ada, tetapi kita memperkatakan itu ke diri kita sendiri. Itu self care, self love dan self talk ya. Terus tadi juga sempat dikatakan Kak Petir juga ya, jadi self awareness, jadi sadar diri gitu ya. Ya kan, kesadaran diri. Kita menyadari bahwa apa sih emosi yang sedang kita alami gitu kan. Di situ kan kita belajar untuk mengenali luka batin kita gitu. Terus bukan cuma emosi kita, tapi keadaan sekitar kita, lingkungan sekitar kita, dan orang lain. Jadi perlu itu self awareness itu ya, sadar diri gitu, kesadaran diri. Terus juga self acceptance, jadi penerimaan diri. Kita menerima segala kelebihan dan kekurangan kita. Gitu ya, saya yakin lah kakak-kakak bisa menerima kelebihan dan kekurangan ya. Atau mungkin hanya kelebihan. Tapi kekurangan tidak bisa bisa menerima kelebihan, Paul. Itu namanya iri. Ini ngomongin kelebihan diri sendiri, kekurangan diri sendiri. Taunya kekurangan orang aja. Itu ngegibah. Iya ya. Tapi Kak, kalau misalnya tadi kan kakak bilang cara untuk memulai healing tuh harus ada self awareness ya. Kalau misalnya dia nggak sadar gimana? Berarti nggak bisa mulai proses pemulihan dong kan ya? Iya, tanpa menyadari dia kan nggak akan tahu emosi yang dia alami kan. Nah itu kan penting untuk nanti akhirnya lari ke treatment yang tepat gitu. Oh, bisa nggak kalau aku tuh berpikir kayak gini, misalnya kita ada luka, tapi kalau kita benar-benar nggak sadar luka itu berbahaya, kayak kita akan biasa aja ya, membiarkan sampai akhirnya luka itu jadi kayak lebih, oh udah butuh penanganan dokter nih. Nah itu baru kita sadar tuh kalau ternyata luka ini ya mengganggu ya, kayak gitu baru sadar. Apa orang-orang tuh maksudnya kayak gitu juga ya Kak, membiarkan luka batin tuh sampai udah yang udah benar-benar parah, kompleks dulu baru sadar, atau sebenarnya bisa dari awal-awal tuh udah mereka tuh sadar sebelum dia tambah parah. Iya, sebenarnya bisa ya kan, seperti kayak penyakit itu kan ada stadium 1, 2, 3, 4, tetapi orang seringkali sudah datang ke dokter gitu ya atau ke profesional itu di stadium yang 4 gitu ya. Jadi itu. Iya, benar-benar. Ya mungkin bisa juga dia memang tidak sadar dengan luka batinnya, atau sadar kalau dia punya luka batin itu tapi dia membiarkan, merasa baik-baik saja. Toh itu tidak mengganggu apapun di dalam kehidupannya begitu. Padahal suatu saat itu bisa akan sangat mengganggu kan ya Kak? Akan muncul pasti. Iya benar. Kalau itu terus-terusan kita tumpuk ya. Terus-terusan kita seperti kita sembunyikan, akhirnya itu juga akan meledak mungkin di momen tertentu yang memang pemicunya itu pas banget gitu kan. Nah itu barulah. Tapi kan kita pasti semua nggak mau kayak gitu ya kakak-kakak ya. Jadi kita maunya sudah mencegah ya. Iya. Tiba-tiba aku mau gitu. Jadi benar nih, berarti hari ini nih Kak Petir tanya-tanya lebih awal biar jangan tiba-tiba udah yang parah gitu baru cari konselor, cari psikolog, cari psikiater. Mending dari sekarang. Tapi aku menarik tadi Kak Niken, maksudnya membagikan bahwa cara healing secara psikologis itu ada misalnya kayak olahraga, terus kemudian ada makan makanan sehat. Berarti bisa nggak sih kita bilang bahwa refreshing itu salah satu bagian dari healing juga? Bukan salah satu bagian, tapi aku lebih setujunya sih mendukung. Ya, jadi istilahnya mungkin perangkat-perangkat yang menolong kita untuk kita bisa melalui proses healing.
Mungkin lebih ke situ ya, sarana ya mungkin ya. Oh, sama kayak tadi makanan sehat untuk membantu proses healing. Iya, juga betul. bisa berjalan dengan lebih baik. Oh iya, ya. Menarik ya, ternyata ada banyak cara yang bisa kita lakukan ya untuk melakukan healing secara psikologis. Tadi sudah dijelaskan Oke, oleh. tapi ini belum selesai nih Kak Paul. Belum selesai. itu Ternyata masih ada banyak lagi ya. Masih banyak. Oke, oke. Dilakukan diri sendiri ini Oke, masih kita ada lakukan lagi diri ya. namanya Masih ada juga lagi luka ya. batin, nggak bisa kita sepele kayak itu.